Si singkong, I like the idea. Cuma karena ini hidangannya justru perlu something yang basah ya. Jadi, tapi idenya kalau dia individually, saya suka. Dia kelihatan kayak arang gitu. Taste juga oke. Alright, King. Thank you ya. Thank you, Chef. Ya, lagi-lagi komennya masalah liquid. Aku sih sebenarnya sangat-sangat kecewa sama diriku sendiri karena kenapa harus di top 3 aku bikin masalah yang sangat sepele dan bikin aku masuk ke jurang kayak gini. Cuman aku sadar yang bikin aku gini gara-gara aku terlalu berapi-api hingga aku terbakar api semangat. Akhirnya banyak pekerjaan yang nggak bener aku bikin. Nick? Aku akhirnya dipanggil ke depan dan aku pede dengan dish aku bisa menang di challenge satu ini. Nick, ini apa? Korean cold noodle. Untuk dia punya chipotle itu ada di dalam noodle-nya sama sedikit marination di beef-nya. Untuk corn-nya aku grill sama dengan beef. Beefnya di grill juga? Yes. Beefnya bagian apa? Sirloin. Sirloin. Grill marknya Jelas. very grilled ya. Jelas. Jelas. Kenapa bikin ini? Karena untuk temanya itu kayaknya masuk ke Korean karena ada chipotle juga. Dan aku rasa gochujang sama chipotle itu lumayan cocok. Kalau dikombinasikan perpaduan yang pas. Karena gochujang sendiri very strong. Ya. Pas nggak menurut kamu? It can be good kalau komposisinya lebih banyak chipotle compare to gochujang. Kalau 50-50 nggak? Perbandingannya itu 2:1. Apa yang dua? Chipotle. Itu untuk noodle ya kan? Untuk noodle-nya. Terus apa aja? Isi dalamnya ada mushroom, ada... No, I mean the chipotle sama gochujang. Oh, ada corn syrup, ada sedikit beef stock. Habis itu ada sedikit brown sugar, ada sedikit chili juga. Di blitz. Rame ya isinya. Iya benar, Chef. Emang dish aku sengaja bikin rame karena aku mau harmoni dalam flavor. Red corn-nya kamu grill? Yes. Campur sama sweet corn? Yes. Bingung ya antara chipotle sama gochujang. It's both. Jagungnya sempat direbus dulu nggak? Jagungnya enggak, langsung di grill. Dengan low heat. Be careful with that. Oke, Nick, hati-hati sama purple corn ya. Mereka lebih tough. Jadi memasaknya perlu Lebih lama. lebih hati-hati. To be safe, apalagi di hidangan seperti ini adalah bisa direbus dulu, then you grill. Oke? Bukannya di grill langsung tidak bisa, cuman you really have to pay attention hasil akhirnya seperti apa. Karena some of them lumayan ada yang belum terbakar dengan baik. Yes, Chef. Aku sebenarnya mau steam popcorn aku dulu, tapi karena aku agak malas, jadi aku langsung masukin ke hibachi. Oke, campuran si gochujang sama chipotle-nya ini apa aja? Yang buat jadi yang di noodle-nya? Campurannya itu ada chipotle, ada gochujang, corn syrup, sedikit brown sugar, beef stock, dan ada letak beberapa chili aku blitz. Szechuannya di mana? Oh, Szechuannya ada sedikit marination di beefnya, just tiny bit. So, Mahal. salt ya?
Yes. Salt aja, nggak ada soy sauce nggak ada gitu. Oke. Oh, soy sauce sedikit. Oke, Nick, gini ya. Tadi saya bilang kan, saya sedikit skeptical dengan gimana rasa gochujang sama chipotle. They both very strong. Jadi kamu memiliki dua yang sangat strong ini di mana mereka itu nabrak, not enough. There's spiciness, there's a hint of it, tapi overall jadi ternetralisasi cuman agak saltiness dari soy. Tapi untuk menonjolkan pekat presence dari itu nggak ada. Yang sayang sekali menurut saya ini di sini adalah banyak sekali vegetable yang kamu taruh, ya. Dan memiliki dressing yang kamu campur. Jadi rasanya pun aromanya yang kamu grill itu nggak dapat. Kita cuma dapatnya dari beef. Alangkah baiknya kalau misalnya kamu bikin noodle seperti itu, it's okay, tapi you make another dressing untuk all these greens supaya ada rasa yang berbeda, elevate, dan mungkin bisa menonjolkan dari chipotle-nya sendiri. Beef bisa dipotong lebih slice, lebih tipis, miring, ya. Ini sirloin, not rib eye. Potong slice lebih tipis, tata lebih rapi. Kalau di sini sih satu ya, mungkin dressing dari noodle-nya bisa lebih pekat lagi. Another dressing yang berbeda untuk saladnya. Buat saya malah soy sauce bisa dinaikin sedikit. Yes, saltiness. Karena makannya jadinya gone. Saltiness, ya. Ya. Karena kamu harus tahu, sesuatu yang dingin itu rasanya akan lebih malu-malu. Tidak se-vibrant di saat makanan yang lagi panas ya. Dan juga menambahkan fried egg atau hard-boiled egg. Ya. Karena creaminess dari yolk dan egg itu akan menambahkan dan juga membuka di mulut ini. Menurut saya. Oke, saya nggak ada masalah sama gochujang yang kamu campur dengan chipotle. Buat saya nyambung-nyambung aja. Tapi keep in mind, gochujang especially dia kalau nggak di-balance dengan perintil-perintil yang lain, dia ada aftertaste-nya kan. Ada this hint of bitterness. And also juga di chipotle ada. Makanya tadi saya bilang soy-nya kamu bisa naikin lagi. Jadi sisanya tuh kamu naikin supaya dia benar-benar nice and balance. Acidity-nya juga kamu tambahin lagi. That would be nice. Harusnya soy sauce-nya aku tambahin lebih banyak karena aku rasa juga kurang balance, tapi aku juga kurang yakin. Setuju sama beef. It's a one bowl dish ya yang seharusnya bisa dimakan dengan mudah. Mungkin kamu thinly slice atau bahkan not necessarily ada steak di situ sebenarnya. Kayaknya kamu maksain biar ada yang di grill aja. Tapi it feels like si sirloin steaknya ini dia nggak belong di situ gitu, dengan potongan seperti ini sebenarnya. Weakness dari dish ini adalah the beef sih, jelas ya. Dia punya marinasi dan seasoningnya juga kurang. Waduh, beefnya juga sangat-sangat kurang marinasinya dan seasoningnya kata chef. Wah, ini bisa jadi kita satu nasib nih, Nick. Marinasi kurang dan seasoning kurang. Padahal udah aku cobain dan aku rasa ini udah pas, makanya aku gak tambahin garam lagi. Other than that, semuanya udah dijelaskan tadi. Is it okay to mix gochujang dengan chipotle? Yeah, you can. Tapi untuk hasil akhir dari dish kamu ini masih rancu. Okay? So you have to pick a point, go there. Instead of mencoba, you know. Okay? I think that's it. Thank you, Nick. Thank you, Nick. Thank you. Balik ke bench, aku hanya bisa tersenyum karena ternyata dish aku banyak kesalahan. Dan untuk top 3 pertama, ini memalukan banget. Baik, kita sudah mencicipi dengan kalian top 3. Saatnya kita untuk berdiskusi dan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang di Challenge pertama ini ya. Aku pede banget kali ini aku bakal menang karena dengar komentar dari juri, Nick dan Kiki komenan negatifnya paling banyak. Yang udah pasti menang sih kalau aku bilang Belinda ya, karena dia benar-benar nge-highlight Mexican food dengan chipotle, dengan jagung. Sayang sekali sausku tadi gagal. Kalau sausku tadi gagal, aku yakin aku masih bisa menang. Nick, Belinda, Kiki, silakan ke depan. Top 3. Chef. Ya, Chef. Dari hidangan kalian, we expect more ya, sebenarnya. Again, consistency. Consistency is the key. Either you're consistently good or consistently bad. Ya, jangan mau di tengah kadang-kadang bagus, kadang-kadang mood naik turun. Kalian harus membuat hidangan berkonsep, direct, dan juga harus jelas apa yang mau ditunjukkan.
Ya. Chef. Experimental boleh. But you have to know kalian bagusnya di mana. Flavor, character, texture, konsep. Ya. Dan seperti kita tadi bilang dan juga kemarin, saatnya untuk gaspol. Jangan malu-malu. Tunjukkan di hidangan kalian if you really wanna be in grand final dan juga pemenang MasterChef Indonesia Season 11. Oke? Ya, Chef. Ya, Chef. Oke. Ini adalah 3 yang kalian sepakati ya. Grill, chipotle, and purple corn. Dari sini sebenarnya sudah terdikte kalian akan memasak ke arah mana. Usually it's Tex-Mex ataupun Mexican food or South American. Of course, kamu bisa memadukan dengan gochujang untuk menjadi a bit Korean food fusion. Of course, kamu bisa mendapatkan inspirasi untuk membuat semacam BPK, tapi versi daging sapi. Tapi kembali lagi, kalian harus tahu ya profile flavor daripada chipotle ini apa. Ya. Sejujurnya kami sedikit kecewa dengan hidangan kalian bertiga. Ya. Karena kemarin-kemarin kalian luar biasa, sekarang bertiga malah agak kurang. Iya Chef, aku juga ngakuin kita bertiga kali ini konsepnya tuh memang bener-bener kurang, apalagi udah di top 3 dan kita menghasilkan makanan yang aku bilang belum maksimal. Jadi maaf banget ya Chef. Tapi tetap, this is the name of the game, berkompetisi, akan ada pemenang. Bukan berarti pemenang ini hidangannya bagus sekali, tetapi yang lebih enjoyable untuk bisa disantap. Dan tentunya pemenang akan mendapatkan keuntungan untuk the next challenge. So, congratulations. Belinda. Ternyata pemenangnya adalah Belinda dan itu udah masuk dugaanku karena Mexican dish sama chipotle itu gak bakal salah. It was a nice concept, udah jelas shrimp tacos ya, chipotle, purple corn, it's all Mexican, easily. Ya. Kalau Kiki tadi udah jelas, dagingnya kering, chipotle-nya pengolahannya kurang signifikan dan tidak membantu daripada keberadaan si daging tersebut. Ya Chef, saya tahu kesalahan saya cuma di saus nih Chef. Sausnya ada tadi Chef. Daging yang kering itu bisa dikomplimen dengan saus yang basah. Dan chipotle-nya juga akan naik di sausnya tadi. Kedepannya aku akan bikin yang lebih bagus Chef. Nick, dicampur dengan gochujang is fine, tetapi mana yang lebih dominannya itu belum ketemu titiknya. And your beef is a basic cooking ya. Beef needs seasoning, need more of spices. Kalau mau kasih bumbu oles or whatever untuk di grill, you need that. Aku setuju dan aku nyesel banget. Harusnya aku stick to Mexican dan aku gak trial bikin Korean food. Oke, Ya Chef. get some rest karena besok kami jamin challenge kalian jauh lebih sulit. Ya Chef. Today, barusan itu sebenarnya challenge-nya gampang. Kalian aja yang kemana-mana mikirin. Tapi besok, for the second challenge, it's gonna be hard. So get ready, get some rest. See you tomorrow. Thank you Chef. Chef. Let's go. Thank you. Aku menang di challenge kali ini sebenarnya ya patut disyukurin. Aku tetap bersyukur, aku bangga juga sama diriku. Tapi aku juga ada nggak puasnya karena emang di komen kita bertiga makanannya tuh jelek semua. Tapi aku tetap seneng banget karena aku menang di challenge top 3 kali ini, apalagi lawan Nick dan Kiki, dan aku berharap aku bisa dapat keuntungan yang bantu aku nanti di challenge kedua. Walaupun kali ini aku hancur makanannya dan tidak menghidangkan yang terbaik,
Aku tetap akan berjuang di challenge kedua nanti, dan bahkan kalau memang aku harus masuk perfect test, aku akan perjuangkan sampai akhir. Karena aku harus pastikan kakiku ini mendarat di Grand Final MasterChef Indonesia season ini. Next challenge bakal lebih sulit, aku sama sekali gak takut karena dari sebelumnya aku udah kebiasaan. Masuk ke galeri, kita bertiga ngeliat di bench kita udah ada lead nih, ada 2 biji. Nah, kira-kira ini isinya apa ya? Di bench udah ada 2 lead yang warnanya beda. Kayaknya ini bakal pairing lagi nih. Top 3. Selamat datang lagi di Galeri MasterChef Indonesia dan juga inilah challenge kedua kalian. Kiki, Nick, Belinda, kalian telah menyelesaikan challenge di mana kemarin kalian harus berembuk dan juga memilih ingredients. Congratulations kepada Belinda. Di sini kalian sudah mendekati hampir one more step untuk menuju ke Grand Final MasterChef Indonesia season ke-11 ini. Artinya, again, gaspol. Jangan ada yang malas-malasan, ataupun merasa kurang, ataupun lelah, karena this is not the time. Ya, give it all you have if you want to be the next MasterChef Indonesia season ke-11 ini. Yes? Yes, Chef. Yes, Chef. Ini one more step untuk menuju Grand Final. Jadi kali ini di challenge kedua, saya nggak akan ngecewain lagi, saya akan memberikan yang terbaik, ya. Di depan kalian sudah ada 2 lead emas dan juga lead hitam, ya. Dan pastinya di dalam lead tersebut itu adalah bahan-bahan yang kalian harus olah untuk di challenge hari ini. Semangat? Yes, Chef. Ada yang tahu isinya apa? Pasti tidak. Oke, mari kita buka lead tersebut dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Buka lead-nya ternyata isinya itu luxury ingredients. Di season-season sebelumnya aku lihat itu bahannya tuh ada di Grand Final. Sedangkan di season kali ini tuh ada di top 3. Apa aja isinya? Aku ngeliat yang lead emas